Oke, Kak Novita NG. Ini mungkin sekarang lebih lagi menikmati proses pekerjaan jadi podcaster. Mungkin itu alasannya kenapa sih waktu itu? Awalnya sih mungkin kan karena saya juga penyiar radio kan, mengerjakan berprofesi sebagai penyiar radio dari tahun 97. Ya podcast itu kan masih ke audio, dan dari dulu memang selalu tertarik banget dengan dunia audio ini, karena kayak buat aku sih menantang banget dalam artian gini, orang bisa membuat orang mendengarkan kita tanpa melihat wajah kita di awal kan, itu tuh kayak satu tantangan yang menyenangkan gitu loh kalau kita bisa berhasil menaklukkannya, dan ternyata puji Tuhan alhamdulillahnya berhasil. Jadi kalau ditanya kenapa Banting Setir, sebenarnya masih kayak turunannya loh gitu. Maksudnya kan kayak dari presenter, penyiar radio, lalu podcaster, itu kayak masih sesuai dengan apa yang jadi minat aku juga sih gitu. Tapi mungkin ada kepuasan apa gitu kan sampai akhirnya beralih ke podcaster gitu? Jujur setiap ada orang nyamperin aku dan bilang kalau dari dulu tuh saya dengerin Mbak siaran atau saya adalah penggemar podcastnya Mbak, saya dengerin podcastnya Mbak, itu tuh kayak satu hal yang buat aku tuh sangat berarti. Bukan maksudnya kayak dulu aku nonton Mbak di sinetron, dulu aku nonton Mbak di poin acara, mereka melihat aku visualnya gitu kan. Tapi kan kalau di saat kita mengerjakan podcast gitu ya, mereka mendengarkan aku, jadi benar-benar fokus, tidak terdistract sama visual awalnya. Jadi sangat berarti, sangat kayaknya kena banget gitu setiap ada orang yang Mbak, aku dengerin podcastnya Mbak loh, aduh podcastnya Mbak tuh eye opener, seneng banget ya. Itu kayak yang aduh seneng, makasih banyak ya gitu loh, terharu banget loh aku tuh jujur. Mbak, tapi mungkin bedanya dari segi materi apa yang disampaikan itu mungkin lebih luas jadi podcaster kan dibandingkan menjadi penyiar atau mungkin lebih luas dan lebih berat. Karena balik lagi di awal, sekarang saya enak udah video ya, terbantu banget. Tapi di awal saat kita hanya bermodalkan suara, membuat orang bisa mendengarkan kita dengan terus-terusan. Dan bersyukurnya banget podcast Yolo tuh salah satu podcast yang memiliki pendengar yang bisa stay dari awal sampai akhir tuh, sampai ngobrol sama Pak Kar sampai 80%. Jadi tuh kayak yang paling menantang sih sebenarnya dari pekerjaan, menjalankan beberapa pekerjaan aku sebagai podcaster tuh adalah salah satu yang paling menantang gitu. Udah berapa lama Mbak boleh kerja jadi podcaster? Podcast Yolo sendiri dari tahun 2019 sampai sekarang makin senang sih karena responnya udah makin banyak pendengar kita, pendengar baru berdatangan, dan udah banyak brand yang percaya sama kita. Itu kan katanya memulai podcastnya dari audio aja ya, belum beralih ke visual mungkin. Awalnya. Sekarang sih udah semua. Apa sendiri dulu? Dari awal bertiga. Oh, itu mungkin pengalamannya waktu awal merintisnya seperti apa sih Kak sama Dev ya? Kalau sama aku kan sama Dave pernah siaran bareng, pernah bawain acara Kiss bareng zaman dulu. Sama Iwet juga pernah siaran bareng. Jadi kita bertiga juga main bareng. Jadi saat itu kepikir untuk kayak kita bikin podcast yuk gitu loh. Karena emang kayaknya waktu itu kepengen banget kita siaran bareng bertiga. Nggak kesampaian waktu siaran bareng bertiga. Kita bikin podcast. Konsepnya apa tuh Mbak? Obrolan sehari-hari aja sebenarnya tentang pekerjaan mungkin satu ya, awalnya sih kita dari cerita-cerita kayak kita siaran radio, tapi lama-lama tuh yang kita dapat itu dari pendengar-pendengar kita adalah mereka tuh kayak mendapat kayak istilah tuh kayak satu cerita kehidupan. Jadi misalnya cerita tentang luka batin, cerita tentang mental health, ceritanya macam-macam tentang keuangan, tentang passion. Jadi banyak banget sih yang kita obrolin di podcast kita itu. Tapi kalau bukan dari radio terus sekarang ke podcast hampir sama, tapi ada nggak sih perbedaan signifikan antara siaran radio sama podcast? Kalau podcast tuh benar-benar 30 menit, misalnya kayak durasi podcast Yolo itu kan 30 menit nggak berhenti. Kalau siaran kan kita ada 10 menit, malah kita nggak boleh ngomong kebanyakan dulu sebenarnya. Kalau sekarang tuh kita puas banget bisa ngomong gitu. Jadi lebih enak mungkin siaran radio atau podcast? Beda. Ada sebenarnya nggak beda jauh, cuman memang kalau kayak siaran podcast tuh lebih banyak yang kita bisa sampai dengan fokus satu topik, kita bisa bahas minimal 30 menit dan kita bisa bahas mendalam. Kita benar-benar nggak ada batasannya, kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi sesuai dengan pandangan kita. Jadi ya podcast ya kali ya.